Video ini merupakan bagian dari mata kuliah Embriologi dan Histologi Oral. Pada video ini, kita akan mempelajari bagaimana pembentukan mahkota gigi dan kelainan yang dapat menyertai jika terjadi gangguan pada proses tersebut. Perkembangan gigi merupakan hasil interaksi antara epitel ektodermal dan mesenkim kranial yang sangat terprogram dan terkoordinasi sejak usia kehamilan minggu ke-6. Secara histologis, proses ini dibagi menjadi beberapa tahapan utama. Terbentuknya lamina dentalis pada tahap inisiasi, tahap tunas, tahap topi, tahap lonceng, dan tahap maturasi. Pembentukan gigi dimulai dengan tahap inisiasi yang terjadi pada minggu ke-6 hingga ke-7 perkembangan embrio. Tahap ini sangat penting karena menentukan lokasi dan jumlah bakal gigi yang akan terbentuk. Secara histologis, proses ini ditandai oleh penebalan epitel ektoderm oral yang akan membentuk lamina dentalis atau dental lamina. Lamina ini merupakan pita epitel yang tumbuh ke arah mesenkim di bawahnya dan nantinya akan memberikan cikal bakal gigi susu. Interaksi antara epitel ektoderm oral dan mesenkim ektomesenkimal dari neural crest sangat krusial dalam tahap ini. Sinyal molekuler seperti FGF, BMP, dan Wnt mulai aktif dan berperan dalam mengatur spesifikasi lokasi gigi. Pada preparat histologis, kita dapat mengamati penebalan epitel ini sebagai lapisan sel-sel epitel kolumnar rendah yang memanjang ke dalam jaringan mesenkim. Di sekitarnya tampak sel-sel mesenkim yang mulai berkondensasi. Setelah tahap inisiasi, proses pembentukan gigi memasuki tahap bud atau tunas yang terjadi sekitar minggu ke-8 perkembangan embrio. Pada tahap ini, lamina dentalis mulai membentuk penonjolan epitel ke arah jaringan mesenkim yang dikenal sebagai tunas gigi atau tooth bud. Tunas ini merupakan awal dari pembentukan organ gigi itu sendiri. Secara histologis, kita dapat mengamati bahwa epitel membentuk struktur bulat atau oval yang terdiri dari sel-sel epitel berbentuk kuboid atau bulat yang padat, menjorok ke dalam jaringan mesenkim. Di sekelilingnya, mesenkim mulai menunjukkan kondensasi seluler, menandakan adanya komunikasi aktif antara epitel dan jaringan ikat di sekitarnya. Ciri penting pada tahap ini antara lain adalah belum ada diferensiasi sel, tidak ada perubahan bentuk kompleks pada epitel, dan interaksi epitel mesenkim masih berlangsung aktif dan saling mempengaruhi arah pertumbuhan satu sama lain. Selanjutnya, pembentukan gigi memasuki tahap cap atau topi yang terjadi sekitar minggu ke-9 hingga 10 perkembangan embrio. Pada tahap ini, struktur tunas gigi mulai mengalami invaginasi, yaitu pembentukan lekukan ke dalam sehingga membentuk tampilan seperti topi atau mangkuk yang menutupi jaringan mesenkim di bawahnya. Secara histologis, kita mulai bisa mengidentifikasi 3 komponen utama. 1. Enamel organ, yang berasal dari epitel ektoderm dan kini berbentuk setengah bola dengan lekukan ke dalam. 2. Papila dental, yang merupakan jaringan mesenkim yang terletak di bawah enamel organ dan nantinya akan membentuk dentin dan pulpa gigi. Yang ketiga, folikel dental atau sakus dental. Jaringan mesenkim ini mengelilingi enamel organ dan papila dan kelak akan membentuk sementum, ligamen periodontal, dan tulang alveolar. Sel-sel di dalam enamel organ pun akan mulai terdiferensiasi menjadi outer enamel epithelium, inner enamel epithelium, dan reticulum stellata yang merupakan sel-sel berbentuk bintang yang menghasilkan matriks glikoprotein sebagai bantalan jaringan. Setelah tahap topi, perkembangan gigi memasuki fase yang lebih kompleks yaitu tahap bell atau lonceng yang biasanya terjadi sekitar minggu ke-11 hingga ke-12 masa embrionik. Nama bell diambil dari bentuk enamel organ yang kini tampak menyerupai lonceng karena invaginasi yang lebih dalam dari inner enamel epithelium. Secara histologis, pada tahap ini struktur gigi semakin terdiferensiasi dengan jelas.
Enamel organ sekarang memiliki 4 lapisan seluler yang berbeda. Yang pertama, outer enamel epithelium sebagai lapisan pelindung di bagian luar. 2. Inner enamel epithelium yang akan berdiferensiasi menjadi ameloblast atau sel yang akan membentuk enamel. Yang ketiga, reticulum stellata, jaringan pendukung berbentuk bintang yang menjaga bentuk enamel organ. Dan yang keempat, stratum intermedium atau lapisan tipis di antara inner enamel epithelium dan reticulum stellata yang berperan penting dalam transportasi nutrisi bagi ameloblast. Sementara itu, papila dental di bagian bawah enamel organ mulai terdiferensiasi menjadi odontoblast, yaitu sel yang membentuk dentin. Interaksi antara inner enamel epithelium dan papila dental menjadi pemicu penting diferensiasi ini. Tahap lonceng juga menandai dimulainya histodiferensiasi atau pembentukan sel dengan tipe yang lebih spesifik dan morfodiferensiasi atau penentuan bentuk akhir gigi. Tahap lonceng adalah tahap penting dalam perjalanan pembentukan gigi karena pada tahap inilah sel-sel pembentuk jaringan keras mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Proses pembentukan mahkota gigi merupakan hasil interaksi timbal balik antara jaringan ektodermal dan mesenkimal. Dua sel utama yang berperan dalam proses ini adalah odontoblast dan ameloblast. Diferensiasi keduanya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain melalui mekanisme induksi dan sinyal molekuler. Pada tahap awal, sel-sel inner enamel epithelium memberikan sinyal ke sel-sel yang ada di papila dental untuk berdiferensiasi menjadi odontoblast. Sinyal ini melibatkan berbagai faktor pertumbuhan seperti fibroblast growth factor, dan beberapa protein matriks enamel awal. Setelah odontoblast terbentuk, sel ini mulai mensekresikan predentin, yaitu matriks awal dentin yang kaya akan kolagen dan faktor pertumbuhan seperti TGF-beta dan BMP. Predentin yang dihasilkan odontoblast bukan hanya sebagai cikal bakal dentin, tetapi juga menjadi pemicu penting bagi ameloblast. Lapisan predentin memberi sinyal kepada sel-sel outer enamel epithelium untuk mulai berdiferensiasi menjadi ameloblast yang matur. Pada fase ini, ameloblast akan mengalami perubahan morfologi, memanjang, terpolarisasi, dan mulai mensekresikan matriks enamel. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana gangguan pada setiap tahap pembentukan gigi ini dapat menyebabkan abnormalitas yang khas. Pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, interaksi awal antara epitel oral dan jaringan mesenkim terjadi. Jika proses ini mengalami gangguan, maka hasilnya adalah kelainan pada jumlah gigi. Misalnya, gigi bisa sama sekali tidak terbentuk atau jumlahnya berkurang. Kondisi ini bisa disebut dengan anodonsia atau hipodonsia. Sebaliknya, jika terjadi proliferasi berlebih, maka akan muncul gigi tambahan atau yang bisa disebut dengan supernumerarity. Kedua, tahap proliferasi atau pada saat bud stage. Gangguan pada tahap ini akan mempengaruhi ukuran dan jumlah gigi. Contohnya makrodonsia, yaitu gigi yang berukuran lebih besar dari normal, atau mikrodonsia, yaitu gigi yang ukurannya lebih kecil dari yang seharusnya. Selain itu, kita juga mengenal istilah geminasi, di mana satu tunas gigi mencoba membelah diri, serta fusi ketika dua tunas gigi bergabung menjadi satu. Ketiga, pada saat tahap topi atau cap stage. Di sini mulai terjadi pembentukan enamel organ, papila dental, dan folikel dental. Jika terjadi gangguan, maka kelainan yang muncul biasanya berupa kelainan struktur. Misalnya dens indente atau gigi di dalam gigi, lalu ada enamel pearls, yaitu deposit enamel kecil yang terbentuk di area akar, dan taurodonsia, yaitu ruang pulpa yang memanjang ke arah apikal. Terakhir, tahap lonceng atau bell stage.
tahap ini penting karena disinilah ameloblast dan odontoblast mengalami diferensiasi serta menentukan bentuk akhir mahkota gigi. Gangguan pada tahap ini dapat menghasilkan kelainan jaringan keras pada gigi, misalnya amelogenesis imperfecta atau dentinogenesis imperfecta. Demikianlah video tentang proses pembentukan mahkota gigi. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa proses pembentukan gigi mulai dari tahap inisiasi, proliferasi, cup stage, hingga bell stage adalah suatu rangkaian yang sangat teratur dan saling berikatan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menentukan jumlah, ukuran, struktur, dan kualitas jaringan keras gigi. Karena itu, gangguan sekecil apapun bisa menimbulkan abnormalitas perkembangan. Memahami embriologi gigi tidak hanya memberi kita pengetahuan dasar tentang bagaimana gigi terbentuk, tetapi juga membantu kita mengenali asal-usul berbagai kelainan yang sering dijumpai dalam praktek kedokteran gigi. Demikianlah, semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua.